Mari kita baca bersama firman Tuhan, terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6. Di sana judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga, saudara ya. Mari kita baca bersama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat 7. Iya. Ayat 7 sama-sama. Jawabnya, engkau tidak perlu. Ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Terangkatlah dia. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Ayat 11. Iya, dari perikop ini saudara kita dapat melihat ada beberapa pesan. Yang pertama saudara, ketika Yesus mau terangkat ke sorga, ada percakapan yang terakhir ya dengan orang-orang yang ada di situ. Firman ini berkata, ayat yang ke-7 tadi, bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ayat yang ke-7, jawab Yesus kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara, hari-hari ini kita lihat ya, 2 hari ini Israel sedang memanas ya. Dan kita semua juga tahu dan percaya bahwa firman Tuhan pasti akan tergenapi. Kita nggak usah bingung lagi melihat keadaan ini. Saudara, bayangkan Israel diserbu lebih dari 1.200-an roket menyerang Israel ya sehari kemarin saudara, dan kita melihat 2 hari kemarin ya bagaimana ya memang Israel itu punya teknologi yang sangat canggih saudara ya, sehingga setiap roket yang diarahkan ke sana nggak sampai itu sudah meledak di udara. Tapi kita juga percaya Tuhan turut bekerja di dalam segala hal. Namun ya kita nggak usah bingung, nggak usah heran. Semua yang terjadi hari-hari ini memang sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Melihat keadaan ini, mari kita sama-sama buka mata kita saudara. Kita sudah ada di hari-hari yang genting. Bahkan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kemarin juga saya menerima kabar yang sangat mengerikan dari Poso ya, di daerah Napu. Itu ada 4 orang dibunuh. Ya, dan kepalanya dipenggal. Saudara ya, dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Kita lihat ini semua terjadi. Dan hari-hari ini firman Tuhan berkata di akhir zaman kita akan dengar berita-berita yang menakutkan. Bahkan Yesus bilang akan ada banyak orang mati karena ketakutan. Belum selesai yang satu datang satu. Bahkan ada yang bilang, Bu, saya dengar katanya virus ini akan ada sampai 4 tahun ke depan, bahkan 5 tahun. Ya, kenapa Tuhan tidak bikin kiamat aja dunia, Bu, daripada membiarkan kita hidup dalam ketakutan? Saya bilang itu bukan urusanmu, kata Yesus. Nggak usah banyak bertanya, lakukan bagian kita, kejar perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, amin. Ini sama kayak pertanyaan mereka, Tuhan, maukah engkau pada masa ini pulihkan kerajaan Israel? Tuhan bilang apa? Ya, enggak usah kepo dengan bahasa sekarang. Engkau tidak perlu urusan Tuhan. Engkau enggak perlu tahu kapan masa dan waktu dari kuasa Tuhan itu bekerja.
Bukan bagian kita ngomong, kenapa nggak kiamat aja Bu? Kalau memang ini mau sampai 10 tahun virus kayak begini, kita hidup nggak bebas dan lain sebagainya. Kita hidup dicekam dengan ketakutan, ya nggak usah takut saudara. Hari-hari ini kita harus meningkatkan sistem imun dan sistem iman. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, jadi saudara saya mau berkata hari-hari ini bagian kita adalah apa? Lakukan bagianmu. Ya, kejar perkenanan Tuhan. Ya, dan persiapkan diri sebaik-baiknya. Kita nggak pernah tahu mati itu datang kapan. Amin apa amin. Ya, bagian kita itu pokoknya siap-siap aja hari-hari ini. Tapi Yesus berkata begini, ayat yang ke-8. Ada pesan penting yang Yesus katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dengan kata lain Yesus berkata, kamu fokus saja minta Roh Kudus turun supaya kamu menjadi saksi. Amin. Hari-hari ini kita nggak usah pusingkan apa yang akan terjadi. Mari kita pusingkan bagaimana hidupku menjadi saksi. Ini perkataan penting yang Yesus ucapkan sebelum dia terangkat naik ke sorga. Istilahnya ini pesan terakhir. Ketika dia akan meninggalkan bumi ini. Ya, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu harus menjadi saksiku. Mari hari-hari ini kita fokus hidup menjadi saksi Kristus. Dia bilang yang pertama apa? Di Yerusalem, di dalam rumah tangga dan keluarga dulu. Ya, jangan kepengen langsung mau lari keluar dulu. Aku mau pelayanan sampai ke bangsa-bangsa. Kembali ke rumah tangga dulu. Sebagai istri, mari kita jadi istri yang tunduk pada suami, melayani keluarga. Sebagai suami juga jadi dulu imam yang benar. Setelah itu baru saudara bisa menjadi saksi. Semua dimulai dari dalam. Karena kenapa? Kalau dari dalam tidak benar, omong kosong, engkau bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Jangan jadi orang Kristen yang pura-pura dan hidup dalam kemunafikan. Mari kita mulai dari keluarga kita. Sudahkah kita sebagai istri menjadi istri yang menjadi penolong? Sudahkah sebagai suami engkau hidup menjadi imam yang benar? Sudahkah sebagai anak engkau tunduk kepada orang tua dan tunduk juga kepada Tuhan? Karena kalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka dia akan memberikan engkau kuasa. Satu-satunya janji yang Yesus berikan ketika dia akan naik ke sorga adalah dia akan memberikan penolong bagi kita. Aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan roh itu kepadamu. Dia bilang kepada murid-muridnya apa? Adalah terlebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi kalau aku pergi, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Saudara, saya berdoa supaya kita semua yang tempat ini mengalami lawatan Roh Kudus. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun atas seseorang, dia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara tidak bisa mengubah anakmu dengan kekuatan. Engkau tidak bisa mengubah suamimu dengan kekuatanmu. Engkau tidak bisa mengubah istrimu dengan kekuatanmu. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah manusia. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Kenapa dunia ini perlu Roh Kudus? Karena Roh Kuduslah yang sanggup mengubah orang. Saya kemarin melayani ada seorang dokter muda saudara. Dia itu tiba-tiba minta dibaptis. Bu, saya pengen baptis ya. Dia juga mengikuti khotbah-khotbah saya. Dan akhirnya ya setelah melewati pergumulan, lalu akhirnya dia ya dibaptis saudara. Ya, saya datang ke rumahnya dan orang tuanya bersaksi kepada saya, Ibu, ya jujur kami itu kaget dengan perubahan anak kami ini. Anak kami ini dulu anak yang kasar, egois, nggak bisa ditegur. Dia itu pokoknya benar sendiri. Pokoknya apa yang dia mau harus tercapai dan semua yang dia inginkan harus dia dapatkan. Orangnya itu kalau ngomong nyelekit dan dia suka berantem dengan adik-adiknya. Tapi kami bingung. Ketika Tuhan menjamah, ketika Roh Kudus menjamah, Ibu tahu dia tiba-tiba minta maaf kepada semua yang pernah dia lukai. Hari ini omongannya lemah lembut. Setiap hari dia bagikan firman. Setiap hari dia menasehati adik-adiknya dengan firman. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Roh Kudus saudara. Tidak ada orang lain.
Orang tuanya bilang sama saya, kita dulu bingung mau nasihatin dia, sombong banget karena memang dia pintar sekali. Ya, dia setiap sekolah lulusannya terbaik, nilainya tinggi, saudara. Seorang dokter, wanita, cantik, ya, sombongnya minta ampun. Tetapi kemudian dia mengalami lawatan Roh Kudus, berubah hidupnya. Sekalipun Anda Kristen, kalau engkau tidak dijamah Roh Kudus, engkau tidak bisa berubah. Mengapa Yesus bilang, aku akan mengirimkan seorang penolong penghibur itu bagimu. Karena ketika Roh Kudus turun atas seseorang, dia akan menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Mari kita minta saudara, kita bisa baca sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Yesus berkata di sana begini saudara. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Yang kedua, apa makna dari kenaikan Kristus? Dia pergi naik ke sorga untuk apa? Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudara, dunia ini bukan tempat kita yang sesungguhnya. Karena itu tidak usah terlalu mati-matian untuk dunia. Amin. Jangan mengejar dunia ini dengan segenap kekuatanmu, karena Alkitab berkata yang ada dalam dunia ini hanyalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu semua bukan berasal dari Bapa tetapi dari dunia. Dan barang siapa yang ingin mengejar dunia ini, maka dia akan kehilangan panggilan sorgawi itu. Ayat ini berkata, Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Hari ini siapa yang lagi gelisah? Apa yang sedang saudara gelisahkan? Yesus bilang jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Apa yang harus kita lakukan? Bagian kita hanya belajar mempercayai Tuhan dan janjinya. Jangan gelisah. Amin. Jangan gelisah saudara. Dan memang hari-hari ini rasanya kita digelisahkan. Semua orang menjadi gelisah, tetapi Tuhan bilang jangan gelisah hati. Kenapa? Karena di rumah Bapakku banyak tempat. Siapa yang pengen pindah ke rumah Bapa? Ya tentunya bukan sekarang. Ya, kalau semua pengennya sekarang bahaya saudara ya. Tapi kita semua merindukan yang namanya rumah Bapa. Di sana tidak ada air mata, tidak ada tangisan lagi, tidak ada kecewa, tidak ada takut. Di rumah Bapakku banyak tempat, kata Tuhan. Ya, nanti kita semua punya kapling di sana. Makanya bagian kita jangan gelisah, jangan takut, kejar perkenanan Tuhan supaya kita dapat kapling di sana. Amin. Ya, seringkali orang hanya terlalu siap untuk hidup-hidup di dunia ini. Saya kenal satu orang teman saya, orang kaya. Dia bilang, saya sudah beli tanah di San Diego Hills bu, buat kami sekeluarga. Jadi sudah disiapkan 5 lobang. Buat suami, istri, 3 anak. Saya cuma tanya gini, bu, jangan siapkan lobangnya. Tapi siapkan hidupmu. Udah siap belum kalau dipanggil Tuhan? Bingung ya saya lihat orang ya. Ya karena duitnya udah gak tahu mau buat apa saudara. Berebut beli tanah di San Diego Hills. Tapi sudahkah hidupmu siap? Jangan buru-buru beli lobangnya. Amin. Hampir semua orang kaya sudah punya kapling di San Diego Hills. Pertanyaannya, engkau punya kapling gak di rumah Bapa? Jangan GR. Berapa per meternya? Ya, di rumah Bapa itu harganya dibayar dengan perkenanan Tuhan. Ya, dengan kita cari perkenanan Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan dan berkata, Bapa, aku ingin matikan keakuanku.
supaya aku dapat perkenanan, supaya aku mendapat tempat di rumah Bapa. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Kalau di San Diego Hills aja gak semua orang bisa kan. Semua orang pengen pemakaman yang indah, tapi bagi saya ngapain, apa arti sebuah lubang, walaupun itu tempatnya enak, kalau saya mati emang saya bisa lihat. Benar gak saudara? Yang terpenting adalah persiapkan hidupmu. Soal kita dikubur di mana saja itu bukan urusan kita lagi, nanti yang hidup yang urus kita, amin. Jadi gak usah buru-buru hidup soal lubang kuburmu, baju matimu, biarin aja itu nanti yang hidup. Manusia itu ya, kita lahir, waktu kita lahir dia dibantu sama orang lain. Kita dikasih nama, yang kasih nama orang lain. Kita mandi pertama, yang mandiin orang lain. Kita sekolah, yang kasih gelar orang lain, yang biayai orang lain. Kita mati, yang mandiin juga orang lain, yang kuburin juga orang lain. Jadi gak usah sombong. Amin. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan dari diri kita sendiri. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, bahkan untuk menghirup napas, itu anugerah Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Mari kita mencari tempat di rumah Bapa. Yesus bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Di rumah Bapakku itu banyak tempat. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun, wow, tidak ada Tuhan yang seperti Dia. Betapa rindu Tuhan, di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Jadi kalau hari ini engkau merasa sendiri, engkau merasa Tuhan mungkin jauh dariku, kenapa Dia gak peduli? Hei, dengar baik ayat ini. Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada di situ. Gak ada Tuhan yang seperti Yesus, yang selalu rindu bersama-sama dengan kita, anak-anaknya dan umatnya. Pertanyaannya, apakah engkau juga rindu berada bersama dengan Tuhan? Bukan cuma nanti satu saat kelak ketika kita mati, tapi selama kita hidup sekarang, apakah engkau rindu Tuhan bersama-sama dengan engkau? Apakah kita mau jadi orang yang berkata, Tuhan pegang tanganku? Jangan pernah merasakan Tuhan tuh jauh. Kemarin ada orang kirim kesaksian ke saya, Bu. Saya mau bersaksi, Bu. Beberapa waktu yang lalu saya merasa Tuhan itu jauh. Saya merasa hidup saya hancur. Saya merasa semuanya sudah tidak ada harapan. Dan saat itu saya ingin mengambil keputusan untuk pindah ke agama yang lain. Karena saya juga melihat orang-orang juga tidak peduli dengan saya. Orang-orang seagama, keluarga gak ada yang peduli dengan saya. Tapi satu malam saya mimpi, Bu. Saya didatangi oleh orang yang berpakaian putih. Lalu dia berkata, jangan pernah tinggalkan aku. Engkau merasa aku tidak menyertaimu, tetapi aku ada bersamamu. Jangan sampai engkau kehilangan hidup yang kekal itu. Aku Tuhan yang mengasihi engkau. Lalu dia terbangun, saudara. Saat itu dia menangis. Dan dia bilang kepada saya bersyukur menemukan khotbah-khotbah ibu. Dan sampai hari ini saya kuat, Bu. Saya tidak ragu lagi, dan saya sudah berhenti mengasihani diri saya sendiri, dan tidak ada lagi perasaan bahwa Tuhan tidak beserta dengan saya. Hari ini saya percaya Tuhan beserta dengan saya. Saudara, bukan cuma itu, Yesus juga berkata Dia rindu pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia rindu supaya di mana Dia berada, kita pun juga berada di sana. Karena itu saudara, kalau kita kembali tadi di Kisah Para Rasul yang pertama, ketika Yesus sudah terangkat naik ke sorga, ayat 9, Kisah Rasul 1 ayat 9. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, ya, waktu itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih. Saya bisa membayangkan itu sebuah pemandangan yang sangat spektakuler melihat Yesus naik. Wow. Lalu dua orang yang berpakaian putih itu berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ya, yang Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Satu saat ketika Yesus datang kembali ke dunia ini, semua mata akan menyaksikan kedatangannya kali yang kedua.